Yes, pagi-pagi semangat pagi semua. Salam trading tenang senang kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini. Ini video ketiga setelah sebelumnya kita membahas analisa atau forecast mingguan untuk GJ dan GA cross pair atau tidak mengandung USD tapi range-nya besar. Kenapa sih saya memilih yang range-nya besar? Supaya profit dan juga tentunya kalau loss lebih cepat karena range harian dan mingguannya itu besar. Sehingga sekali lagi untuk mendapatkan profit atau juga rugi loss itu lebih cepat, kita tidak terlalu lama menunggunya. Oke, kita akan kali ini membahas yang ketiga GBP CAD. Biasanya pair-pair yang mengandung mata uang pound sterling itu memang range-nya besar. Langsung saja kita ke monitor, tapi sebelumnya intro sejenak. Yes, kita mulai dari fundamental negara Kanada dulu, sebab Inggris sudah saya bahas di pair GBP JPY di video sebelumnya. Kalau kita bicara negara Kanada, ekonominya itu tidak ada masalah, kemudian juga politiknya tidak ada masalah. Apalagi kalau Anda perhatikan, salah satu omset terbesar negara Kanada itu adalah dari oil, dan oil itu cenderung menguat terus, walaupun saat ini sedang terjadi yang disebut dengan koreksi. Kenapa oil kembali menguat? Karena kan tadinya ada rencana dari negara-negara maju untuk menggantikan sumber energi yang dari fosil seperti oil, batu bara, dan lain sebagainya. Dengan apa? Misalkan dengan gas yang lebih ramah lingkungan, tetapi ternyata pasokan gasnya sendiri tidak siap, sehingga benua Eropa sempat mengalami krisis energi, apalagi Rusia sempat menghentikan pasokan gasnya ke Jerman. Nah, makanya oil kembali naik lagi, dan dalam kaitan itu, makanya juga saya katakan negara Kanada itu tidak ada masalah ekonominya. Sedikit kita perhatikan, misalkan untuk analisa teknikal oil sebelum kita masuk Kanada, karena kalau kita mau trading Canadian dollar sangat berhubungan dengan oil, mengingat omset terbesar negara Kanada itu adalah dari oil. Nah, Anda lihat ya, trennya tuh di weekly naik terus. Dan dalam sebuah kenaikan itu ada koreksi-koreksi setelah biasanya dia trending. Nah, kayak gini kan, naik, koreksi, naik, koreksi, naik, koreksi, naik. Ini mungkin akan koreksi juga. Dan di sini ada EMA 10 dan ada history high sebelumnya. Jadi buat Anda yang trading oil, ini juga bisa menjadi panduan untuk Anda nanti melakukan aksi buy di sekitar sini. Oke, kita sekarang lanjut fokus ke GBP JAD. Nah, ini sudah keluar dari symmetrical triangle-nya. Ini sudah pernah dibahas di minggu-minggu sebelumnya. Tapi yang jadi tantangan adalah potensi triple bottom atau four bottom di sini. Kalau di sini misalkan tidak ada history low sebelumnya seperti ini,
kemudian ini, besar kemudian terjadi breakout. Tetapi ini tantangannya ada history low sebelumnya, sehingga ini membentuk sebuah area support yang cukup kuat. Dan long term, kalau memang Anda mau nge-sell, tunggu terkonfirmasi dia breakout dulu dengan membentuk candle yang closingnya di bawah harga ini. Oke, tetapi untuk kita entry buy juga ini agak meragukan karena belum ada konfirmasi candle yang mendukung terjadi reversal. Kalau kita perhatikan closing candle weekly ini kan dia membentuk candlestick yang disebut dengan doji. Doji ini penuh keraguan. Itu di weekly. Bukan berarti kita tidak bisa entry di time frame yang lebih kecil. Ini kalau kita bicara long term. Sekarang kita lihat daily-nya, dia sudah membreakout low ini sebetulnya. Oke. Nah, ini kan closing-nya di bawah low ini. Cuma memang dia belum berhasil membentuk closing candle di bawah ini. Tetapi kembali lagi, ini masih ada potensi penurunan ke sini. Jadi, simpelnya masih ada dagingnya kalau kita mau nge-sell. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip kita follow the trend by bidding, komunitas TTS, trading tenang-senang, maka trennya turun kita mau nge-sell, kita tunggu atau cari resisten-resisten kuat, di mana berarti kita menunggu terjadinya koreksi. Kalau kita bicara D1 sebetulnya simpel sekali, bahwa ini adalah support, di breakout di sini, berarti support ini menjadi resisten baru, dan kita bisa entry sell di area ini sebetulnya. Jadi ini area sell untuk D1. Kita pertajam ke H4. Sebelumnya saya mau melanjutkan pemberian informasi mengenai coaching trading tenang-senang. Itu ada start tanggal 6 Desember. Jika Anda berminat, WA saya 0811992989. Ini coaching yang terakhir untuk tahun 2021. Dan nanti tahun 2022 ada kenaikan harga. Apa saja materi coaching tersebut yang tentunya disupport seumur hidup sampai Anda bisa, terdiri dari fondasi, kemudian teknikal, fundamental, dan juga sentimental. Sehingga cukup lengkap ya, bukan cuma teknikal doang, tapi ada juga fundamental. Bukan cuma fundamental doang, tapi juga ada sentimental. Anda bisa foto ini, fondasi terdiri dari apa saja, teknikal jelas, ada Wyckoff, ada Dow Theory, trend, support and resistance, dan memang benar banyak materi-materi mengenai teknikal di Google, di YouTube, tetapi tidak semua orang bisa mempelajarinya secara mandiri. Dan kalau kita katakan fundamental itu sangat jarang ada di YouTube atau diajarkan, begitu juga dengan sentimental. Di kelas coaching saya, Anda bisa mendapatkannya. Jangan lupa, sekali lagi, buat Anda yang berminat, silakan WA 0811992989. Kalau Anda tidak berminat, silakan di skip saja. Oke, kita kembali lagi ke chart. Kita turunkan ke H4, kemudian bagaimana plan untuk minggu depan. Ini ada area yang disebut dengan supply, di mana di sini bisa dikatakan terbentuk bearish engulfing, oke. Kemudian ini juga history high sebelumnya, sehingga ini bisa kita jadikan acuan sebagai area sell setelah kita menunggu terjadinya koreksi guna mendapatkan harga yang lebih baik. Kira-kira skenarionya seperti ini. Oke, nah ini. Yes. Jadi ini area sell. Stop loss-nya di mana? Mirip dengan GA tadi, stop loss-nya sekitar 30 pip di atas ini.
TP-nya di sini. Kenapa TP-nya di sini? Karena nanti kalau memang dia benar-benar terjadi yang disebut dengan double top, kita nanti bisa menghitung kira-kira kalau turun itu merupakan sebuah koreksi, dan itu bisa kita jadikan sebagai area-area untuk melakukan profit taking posisi sell. Jadi nanti Anda bisa tarik ini ke tertinggi yang baru. Nah, di luar Fibonacci, Anda bisa letakkan TP itu di sini, karena di sini ada EMA 10, ada EMA 20. Kemudian juga nanti Anda bisa misalkan tarik trendline ini. Nah, ketemu ya, TP-nya di sini. Oke, ini saya warnakan biru. SL-nya tadi sudah jelas. Bisa diterima skenarionya tentunya ya. Kalau Anda ingin bertanya, silakan Anda tinggalkan dalam komen dan bantu saya supaya lebih bersemangat dengan men-share, terutama setelah subscribe video-video yang saya sampaikan. Dan yang kedua, supaya banyak orang mendapatkan pencerahan, nggak sembarangan saja entry, tetapi ada contoh trading plan yang tentunya lengkap dengan SL dan TP-nya. Tadi saya sudah sebutkan SL-nya kira-kira di sini, TP-nya kira-kira di sini. Tambahan lagi, ini ada potensi penurunan karena memang dia tidak terlalu trending, memasuki area overbought, dan ini ada potensi dead cross. Tunggu saja, misalkan dia berada di bawah area 80 ini. Kalau misalkan hari Senin sudah langsung terlanjur turun, Anda bisa tetap melakukan sell setelah misalkan dia breakout ini juga area sell sebetulnya, yang kalau di breakout bisa jadi area buy. Anda misalkan setelah breakout, tunggu di sini untuk Anda tetap melakukan aksi sell, apalagi di sini ada trendline yang merupakan juga resisten, gitu loh. Bisa diterima ya, kira-kira ya. Jadi skenarionya kalau ternyata ini turun, tunggu breakout ini, kemudian tunggu koreksi ke atas, ke sini, tertahan, baru kita sell. Itu skenarionya jika ternyata dia keburu turun dulu. Oke, 3 pair sudah, GBP JPY, GBP AUD, GBP CAD. Tonton semuanya. Nanti next saya akan menyampaikan juga Euro AUD, Euro CAD, dan Bitcoin, dan semua untuk hari Sabtu. Saya ulang, kalau hari Minggu nanti dolar indeks dan Euro USD, GBP USD, Gold, USD JPY, dan saham BBRI. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Tunggu di next video yaitu Euro AUD. Salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak.